Orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Karena apa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta nggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzdzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, nggak diterima. Orang Syiah kadzdzab, pendusta mereka. Hadis Nabi yang pertama kali, hadis yang paling sahih dari semua kitab, sahih siapa? Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, baru yang lainnya yang disepakati oleh seluruh ulama dunia. Kebiasaan yang mendarah daging Ustadz Aneh dan gerombolan Wahabi adalah berbicara dahulu, berpikir kemudian. Dia tidak pernah membaca atau merujuk kitab imamnya sendiri, yaitu Ibn Qayyim. Bagaimana pernyataannya tentang kedudukan hadis yang dibawakan para perawi Syiah? Berikut ini bukti pernyataan ulama Anda dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 616. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya para fakih imamiyah dari awal sampai akhir, mereka semua menukil hadis dari Ahlul Bait. Kami tegaskan, dari Ahlul Bait, bukan dari Abdullah bin Saba. Sampai kalimat, ini mutawatir menurut mereka dari Ja'far bin Muhammad dan lainnya dari Ahlul Bait. Sesungguhnya para pengingkar telah mendustakan mereka semua dan mengatakan mereka sepakat berbohong mengatasnamakan Ahlul Bait. Padahal di kelompok imamiyah terdapat para ulama, pakar ilmu, dan pandangan dalam ijtihad. Walaupun mereka berbuat salah dan melakukan bid'ah tentang persoalan sahabat, namun tidaklah pantas menghukumi mereka semuanya sebagai pendusta dan bodoh. Pengarang kitab Sahih, yaitu Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya, telah meriwayatkan dari kelompok imamiyah membawakan hadis mereka, serta kaum muslimin berhujjah dengan hadis mereka, dan para ulama senantiasa menukil dan membahas bersama mereka. Dari pernyataan Ibn Qayyim kita dapati bahwa Ustadz Aneh dan yang sepaham dengan ocehannya adalah orang-orang yang cekak ilmu. Sebagaimana peribahasa mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Lucunya lagi, dia sendiri mengatakan bahwa yang paling sahih dari semua kitab adalah Bukhari dan Muslim, yang dipenuhi dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi Syiah. Sebagaimana Ibn Qayyim sendiri menegaskan bahwa keduanya dan ulama hadis Ahlus Sunnah banyak meriwayatkan hadis dari para perawi Syiah. Dengan kata lain, Ustadz Aneh ini mengatakan bahwa kitab yang paling sahih berisi hadis-hadis palsu, karena dia sendiri yang mengatakan bahwa perawi Syiah adalah pendusta dan hadisnya tidak boleh diterima selama-lamanya. Sekarang kami perlihatkan kepada pemirsa beberapa perawi Syiah yang terdapat dalam kitab ulama muslimin. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 16. Az-Zahabi berkata, Ubaidullah bin Musa al-Absi al-Kufi adalah guru Bukhari. Dia terpercaya, akan tetapi dia seorang Syiah yang mendakwakan kesyiahannya. Dan Abu Hatim serta Ibn Ma'in telah menilainya thiqah atau terpercaya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1862, telah menyampaikan kepadaku Sulaiman dari Syu'bah dari Al-Walid dan telah menyampaikan kepadaku Ubbad bin Ya'qub Al-Asadi. Kami tegaskan agar pemirsa perhatikan Ubbad bin Ya'qub Al-Asadi sampai kalimat, sesungguhnya seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi, amalan-amalan apakah yang paling utama itu? Beliau bersabda, sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tuanya, dan berjihad di jalan Allah. Siapakah pribadi Ubbad bin Ya'qub Al-Asadi, salah satu perawi Sahih Al-Bukhari? Dalam kitab Du'afa wal Matrukin, karya Ibn Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 77.
Ubad bin Ya'qub al-Asadi. Ibn Hibban berkata, dia seorang Rafidhi yang meriwayatkan hadis mungkar daripada hadis yang masyhur, maka dia pantas diabaikan. Ibn Jauzi berkata, Bukhari telah meriwayatkan hadis darinya. Kami tegaskan, Bukhari telah meriwayatkan hadis darinya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, halaman 234, telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Thabit. Kami tegaskan agar pemirsa perhatikan Adi bin Thabit sampai kalimat bahwasanya Nabi melakukan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan seterusnya. Siapakah pribadi Adi bin Thabit? Salah satu perawi Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 188. Ahmad bin Hambal dan Al-Ijli berkata, dia thiqat, yaitu terpercaya. Nasai mengikuti keduanya. Abu Hatim berkata, dia jujur, seorang imam masjid Syiah. Kami tegaskan, seorang imam masjid Syiah dan seorang penceramah mereka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, halaman 457, telah menyampaikan kepada kami Khalid bin Makhlad. Kami tegaskan agar pemirsa perhatikan Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal. Dia berkata sampai kalimat Nabi SAW yang bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Rayyan dan seterusnya. Siapakah pribadi Khalid bin Makhlad? Di dalam kitab Al-Mughni fid Du'afa, karya Imam Az-Zahabi, yang diterbitkan oleh Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 301. Az-Zahabi berkata, Khalid bin Makhlad Al-Qatwani, dia termasuk guru Bukhari. Kami tegaskan, guru Bukhari. Ibn Sa'ad berkata, mungkar hadisnya dan syiahnya berlebihan. Kami tegaskan, syiahnya berlebihan. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz aneh ini, apakah Anda akan menolak Imam Bukhari yang telah meriwayatkan hadis dari orang-orang Syiah dan Rafidah? Sekarang simak baik-baik apa yang telah dikatakan oleh imam kesayangan Ustadz aneh ini tentang perawi Syiah. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1995, halaman 247. Setelah menukil sebuah riwayat, Al-Albani berkata, aku berkata, hadis ini sanadnya hasan, perawinya terpercaya, perawi Muslim. Selain Al-Ajlah, ia bernama Ajlah bin Abdullah bin Hujiyah. Ia seorang yang jujur, sebagaimana dijelaskan Az-Zahabi dalam kitab Ad-Du'afa, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam At-Taqrib. Dan tidak ada keburukan tentangnya, selain bahwasanya dia seorang Syiah. Kami tegaskan, dia seorang Syiah. Tetapi hal itu tidak menjadikan cacatnya suatu riwayat, karena tolok ukurnya adalah kejujuran. Di sini dengan tegas Al-Albani mengatakan bahwa syarat dari seorang perawi adalah kejujurannya, bukan akidahnya. Sementara Anda mengatakan bahwa hadis Syiah adalah palsu dan tidak boleh diterima selama-lamanya. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, jilid 1, halaman 752, Al-Albani berkomentar setelah menukil salah satu hadis dalam kitabnya. Aku, yaitu Al-Albani berkata, dan ini sanadnya bagus. Semua perawinya terpercaya, yaitu para perawi Bukhari Muslim. Selain Abdul Jabbar, dia ini jujur dan Syiah. Sebagaimana Al-Hafiz berkata dalam Takrib, sampai kalimat aku, yaitu Al-Albani, berkata, dan tasyayyu, yaitu Syiah, tidak berpengaruh dalam sebuah riwayat menurut ulama hadis, karena tolok ukur perawi hadis adalah seorang Muslim. Kami tegaskan, seorang Muslim, adil dan kuat. Adapun bermazhab dengan mazhab yang bertentangan dengan ahlu sunnah, maka menurut ulama hadis tidak dianggap sebagai kecacatan.
Di sini Al-Albani secara tidak langsung menggolongkan mazhab Imamiyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam. Terbukti dari pernyataannya, karena tolok ukur seputar perawi hadis adalah seorang muslim. Namun tetap saja para pengikut Al-Albani, termasuk Ustadz Aneh, bertentangan dengan sikap gurunya sendiri. Mulai sekarang kami minta kepada Ustadz Aneh dan gerombolannya untuk memilah-milah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, karena di sana banyak para perawi Syiah yang telah Anda katakan sebagai pendusta. Juga gerombolan ini sudah tidak layak lagi membaca kitab Ibn Qayyim dan Al-Albani, karena keduanya telah mengakui bahwa pengetahuan yang datang dari kelompok Syiah harus diterima walaupun mereka berdua memberikan syarat.